darinya dia. Oh, bukan di bulan sepi jatuh terdampar tersasar. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya ya masih sama. Oh, seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Rindu yang jatuh di kamarku hanyalah rindu yang datang padamu, bertanya di mengapa kita masih di sini tersenyum. Alasan masih bersama juga karena terlanjur lama, tapi rasanya ya masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Karawang dan seluruh teman pemilih se-Indonesia. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pilkada dengan tema Hayu Milih Satu Suara untuk Karawang Lebih Maju. Baik, kalau malam Jumat kemarin atau Kamis malam acara ngopi ini mengundang teman-teman dari komunitas ojek online Karawang. Nah, untuk pagi ini, minggu pagi ini kami mengundang teman-teman dari komunitas Goes Karawang, yaitu komunitas Goes Lodan Karawang. Baik, Goes ini memang lagi tren banget ya, happening banget apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Jadi semua orang berbondong-bondong untuk hidup sehat. Bagaimana sih caranya? Nah, salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan atau hobi yang banyak orang lakukan itu sekarang goes. Jadi benar-benar yang trending banget ya. Oke, baik. Saya boleh minta suaranya dari teman-teman goes Lodan Karawang? Mana suaranya? Oke, Pilkada Karawang 2020? Kurang semangat. Pilkada Karawang 2020? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dalam 1 jam ke depan kurang lebih saya Vira Tiara Putri akan memandu teman-teman di sini dalam acara Ngopi Ngobrol Pilkada. Baik, pagi ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, sangat-sangat spesial. Boleh langsung kita panggil sekarang? Boleh ya? Penasaran? Penasaran? Akang-akang gue yang ada di sini? Penasaran ya, saya juga penasaran. Soalnya katanya salah satunya mirip artis, salah satunya lagi mirip aktor. Nggak tahu juga sih benar atau tidak. Oke, boleh kita panggil di tengah-tengah kita Kang Iksan dan Kang Gustiawan. Wah, ini
kita nggak janjian tapi kenapa bajunya sama? Seragaman ya. Dapat dari mana Kang kayaknya? Dapat dari panitianya nih. Oke baik. Gimana? Terlihat kan yang mana yang aktor, yang mana yang artis, apa sih ini? Yang satu katanya mirip Judika. Yang satu lagi katanya mirip Rhoma Irama. Oh nggak salah ya. Baik, yang pertama di sini ada Kang Iksan Indra Putra, luar biasa dari Komisioner KPU Kabupaten Karawang Divisi Data dan Informasi. Nah, Kang Iksan ini juga punya hobi yang sama, tapi bukan goes. Hobinya itu memancing, betul ya Kang ya? Memancing apa? Memancing perasaan. Oh. Saking memancing perasaannya saya panggil langsung ke depan. Jadi benar-benar mirip salah satu artis dan hobinya juga sama, itu memancing. Jadi Kang Iksan Indra Putra ini adalah salah satu komisioner KPU Kabupaten Karawang Divisi Data dan Informasi. Nanti akan ngobrol-ngobrol bareng dalam ngopi ini tentang apa sih pilkada? Bagaimana sih pilkada Karawang 2020 ini di tengah pandemi dan yang pastinya tentang daftar pemilih ya Kang ya. Bagaimana sih teman-teman yang belum tahu sudah terpilih, sudah masuk menjadi daftar pemilih atau belum? Nanti Kang Iksan akan informasikan ke teman-teman yang ada di sini. Baik, yang kedua ada Kang saya deg-degan kalau mau manggil, karena aduh banget kalau mau manggil si Akang ini. Kang Gustiawan dari koordinator DIP, yaitu Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Karawang. Susah saya bicaranya. Selain dari koordinator DIP, Kang Gustiawan ini juga adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah Karawang dan Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Jabar. Luar biasa, boleh tepuk tangannya lagi? Yang pasti bukan ketua RT, ketua RW juga bukan. Terlalu banyak ketuanya, saya bingung. Gimana, sehat Kang Gusti? Alhamdulillah sehat, Kang Iksan juga sehat ya. Pastinya kalau minggu pagi ini sehat, semuanya juga sama, punya hobi yang sama, yaitu memancing. Memancing perasaan teman-teman yang ada di sini. Luar biasa. Baik, saya mau nyapa lagi buat yang ada di sini. Kang, kalau misalkan nanti saya bilang Pilkada Karawang 2020, jawabnya hayu milih ya. Bareng-bareng ya, boleh diambil mic-nya? Baik, saya tes suaranya lagi ya, akang-akang di sini ya, teman-teman di sini. Baik, Pilkada Karawang 2020. Tepuk tangan untuk semua. Baik, sebelum masuk ke dalam tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol tentang Pilkada Karawang 2020, kita mempunyai 4 segmen di mana 3 segmennya akan ngobrolin dulu bersama Kang Iksan dan Kang Gusti. Nanti untuk segmen terakhir, akang-akang atau teman-teman di sini boleh bertanya. Jadi kita punya Q&A, untuk yang bertanya akan mendapat hadiah menarik dari KPU Kabupaten Karawang. Luar biasa. Baik, Kang Iksan dan Kang Gusti, luar biasa di sini. Pagi-pagi hari Minggu jam 9, jam berapa sekarang? Jam 7 ya malah ya. Jam 7 sudah ada di lokasi, luar biasa sekali. Nih, Kang Gusti dan Kang Iksan, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, namanya juga ngopi kan, ngobrolin pilkada. Kita punya tema hayu milih satu suara untuk Karawang lebih maju. Saya ngobrolnya TikTok aja ya, jadi bisa ke Kang Iksan juga, bisa ke Kang Gusti juga. Nah, Kang, dari bulan Maret, Februari Maret sudah mulai pandemi COVID-19 dan kebetulan saya dengar tahapan pilkada juga sempat dihentikan, ditunda ya. Ini bagaimana sih? Kenapa pilkada jadi dilanjutkan kembali? Padahal kita mau sholat aja susah ya Kang ya. Ke masjid nggak boleh, ke mall ditutup, lebaran juga nggak bisa kumpul keluarga, mudik nggak bisa, tapi pilkada malah dilanjut. Ini bagaimana sih KPU? Ya ampun, coba kita pengen tahu apa jawaban dari seorang komisioner dan koordinator DIP Karawang ini. Baik, silakan Kang Iksan. Sweet dulu atuh.
Baik, Teh Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Pertama, kenapa kemudian pilkada ini harus dilanjut di tanggal 9 Desember 2020 ya, hari Rabu. Pertama, pilkada dimulai tahapannya tanggal 1 Oktober 2019 ya, dari mulai 1 Oktober ya sampai bulan Januari ya, itu sudah mulai ada tahapan penyusunan kegiatan rancangan-rancangan sosialisasi dan segala macam, dan juga ada tahapan pencalonan. Nah, lalu di bulan Februari, Maret, April sampai Juni kita memang sempat ditunda. Ya, yang awalnya 23 September pilkada ditunda ya. Nah, ditunda karena COVID-19 ya. Selama beberapa bulan ya, tahapan semua ditunda, dari mulai pemutakhiran data pemilih, lalu kemudian pelantikan badan ad hoc, verifikasi faktual ya pada saat itu juga ditunda, dan juga pembentukan PPDP itu ditunda. Ada 4 tahapan yang ditunda karena COVID-19. Nah, berjalan beberapa bulan ya, ternyata Indonesia ya, termasuk kami di KPU ya, dan juga stakeholder yang lainnya ya, tidak dapat memastikan ya kapan selesainya COVID-19 ya kan, karena ini sesuatu yang tidak nyata ya. Waktu pas ditunda itu jadi semua tutup, maksudnya stafnya, terus panitia pemilihan kecamatan juga tidak dilanjut ya Pak ya? Tidak, semua ditunda ya. Teman-teman di PPK, di PPS itu ditunda. Ya, tidak ada tahapan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan ataupun di desa. Karena juga kan belum dilantik pada saat itu. Memang sudah ditetapkan tapi belum diadakan pelantikan. Jadi semangatnya agak turun mungkin ya. Nah, karena situasi beberapa bulan ditunda tahapan, dan kita juga di kabupaten diberlakukan WFH ya, tidak semuanya masuk kantor, hanya 50% ya, itu pun bergilir. Lalu tanggal 15 Juni ya akhirnya ditetapkan pilkada ini dilanjut ya, karena mengingat ya tidak bisa ditentukan selesainya kapan ya COVID-19, lalu kemudian roda pembangunan yang harus dilanjut ya, tidak ada yang boleh kepemimpinan daerah ini kosong ya, karena statusnya juga nanti di bulan Februari 2021 harus berakhir. Nah, dilanjutlah tanggal 15, mulai dari tanggal 15 Juni. Nah, itu barangkali Teh Vira. Jadi sekarang tetap dilanjut tahapannya yang kemarin terputus, berarti benar-benar teman-teman penyelenggara baik dari KPU, PPK, PPS sampai berarti KPPS belum ya Pak ya? KPPS belum, berarti kerjanya benar-benar yang harus cepat gitu ya? Betul ya. Nah, karena dilanjut ya di tengah pandemi COVID ya, artinya melaksanakan tahapan pilkada pun di tengah wabah COVID-19. Betul. Maka kemudian ya semua penyelenggara dari mulai tingkat kabupaten, terus kecamatan, ya, desa, sampai juga nanti di tingkat KPPS ya, untuk menjaga kesehatan dan sebagainya, apalagi menghindari COVID-19, kita diwajibkan di rapid. Ya, di rapid semua dari mulai penyelenggara, komisioner, stafnya, ya, sampai PPK-nya semua. Ya, terus juga teman-teman di PPK kecamatan, berarti termasuk PPS desa. Kang Ihsannya juga sudah ya? Sudah. Tapi kalau belum saya mau jauh-jauh nih. Sudah ya. Nah, teman-teman penyelenggara semua penyelenggaraan tahapan ya, menyelenggarain tahapan ini di rapid secara berkala. Jadi pengamanannya di situ ya untuk penyelenggara. Setiap tahapan kita di rapid. Diberikan APD juga. APD juga ya, APD lengkap. Dan disinfektan di teman-teman kecamatan, desa itu kami fasilitasi. Termasuk masker ya, setiap penyelenggaraan ini wajib menggunakan masker. Berarti
total semuanya dipersiapkan untuk menghadapi si kecil mungil, si virus yang kita nggak tahu, tidak terlihat tapi tidak terlihat. Tidak terlihat tapi memang ya luar biasa ya, hasilnya membuat masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia menjadi berubah luar biasa. Nah, untuk Kang Gusti sendiri mengamati percepatan tahapan nih dari yang tadinya putus dulu kan, ditunda dulu, terus ada lagi, mulai lagi dan harus dilaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, bagaimana mengamatinya? Apakah kalau dilihat KPU siap nggak sih atau akan menjadi bumerang untuk seluruh warga Indonesia, karena kan di tengah pandemi ini jangankan ke TPS ya Bapak-bapak ya, jangankan ke TPS, kita kadang ada yang merasa mau keluar rumah aja masih takut gitu, mau ke mall atau mau ke tempat ibadah aja masih takut, apalagi ini harus ke TPS, untungnya apa gitu. Nah, untuk mengamatinya seperti apa Kang Gusti dari DIP sendiri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk kondisi saat ini dengan pilkada yang dalam tanda kutip terpaksa digelar untuk di tengah-tengah pandemi, kami dari DIP Indonesia sebelumnya juga memang pada saat tahapan itu sempat ditunda, kita mengadakan beberapa diskusi baik via Zoom dan lain sebagainya. Kita mengadakan diskusi dengan beberapa komisioner pusat RI kemudian Jawa Barat mengenai kemungkinan dilanjutkan atau tidak mengenai pilkada dikarenakan kondisi pandemi. Kita juga beberapa kali komunikasi dan diskusi dengan DPR, dengan Komisi 2 yang membawahi pemilu kada atau KPU. Ya, pada akhirnya memang pemerintah tadi seperti yang Kang Ihsan sampaikan, karena usia pandemi ini kita juga tidak tahu kapan selesainya, di mana selesainya, sehingga ya akhirnya diputuskan tetap dilanjutkan karena alasannya beberapa kepala daerah itu akan berakhir. Karena pilkada serentak kan tidak hanya ada di Karawang, tapi tentunya seluruh Indonesia ini hampir 279 ya, 270 kabupaten kota provinsi yang mengadakan. Artinya ketika misalnya tidak dilanjutkan, maka dimungkinkan akan terjadi kekosongan pemerintahan atau eksekutif, dan ini tidak baik menurut penilaian pemerintah dan DPR. Kami dari pemerhati pemilu tentunya juga memberikan masukan kepada pemerintah dan juga DPR serta KPU ketika hari ini harus dilaksanakan, maka dipastikan jangan sampai pemilu kada ini atau pemilihan serentak tidak menjadi klaster baru. Ya, tidak menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Maka pemerintah dan DPR itu memutuskan untuk menerapkan protokol yang sangat ketat. Tadi Kang Ihsan sampaikan, mulai dari penyelenggaranya semua dipastikan aman, terbebas dari penyebaran COVID. Sehat pastinya ya. Harus sehat semua. Dan kalau tidak salah usia juga dibatasi Kang ya. Sekarang untuk badan ad hoc ya, untuk penyelenggara ad hoc itu mulai PPK sampai KPPS itu dibatasi. Kalau dulu waktu pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak terbatas usianya, pokoknya dari usia 20 sampai dengan ya mau 70, kalau memang masih sanggup silahkan menjadi penyelenggara, ada yang jadi PPS atau KPPS. Maka pada pemilu 2019 dengan kondisi yang 5 surat suara, penghitungan sampai tengah malam lah, mungkin bapak di sini juga ada yang pernah jadi KPPS, ngalamin ngitung sampai tengah malam gitu kan, sampai subuh, sampai besok lagi bahkan. Maka tidak sedikit ya yang kemudian akhirnya gugur di tengah perjalanan. Termasuk di Karawang juga ada ya Kang. Dan itu ternyata setelah di asesmen usianya memang di atas 50, artinya yang sudah cenderung cukup sepuh lah. Sehingga di penyelenggaraan kali ini usianya dibatasi kalau tidak sampai 50 maksimal ya, maksimal 50 tahun. Nah, itu juga salah satu diantaranya mungkin untuk menghindari ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, dikarenakan pandemi ini juga diantaranya menyerang usia-usia yang sudah cukup lanjut ya, karena mungkin imunnya sudah cukup kurang. Nah, itu juga kami memberikan beberapa masukan dan juga sejauh ini kami amati untuk di Kabupaten Karawang sendiri cukup patuh menerapkan protokol. Ya, beberapa kali kita lihat ketika misalnya
PPK mengadakan rapat DPT dan lain sebagainya, pleno, itu protokolnya cukup ketat. Kemudian juga pada saat coklit juga petugas-petugas coklitnya juga dilengkapi dengan alat pelindung, dan itu cukup membuat warga menjadi tenang seharusnya. Ya, itu. Baik, yang penting sih kitanya sih sebagai warga, sebagai calon pemilih harus benar-benar diyakini gitu ya. Jadi kalau misalkan punya kekasih aja, kalau diyakini merasa nyaman enak ya. Bapak. Tapi kalau misalkan sedang pandemi seperti ini, terus tetap harus datang ke TPS, was-was banget kan. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih nanti di TPS prosesnya seperti apa, pemungutan suara akan berbeda nggak sih seperti pemilu atau pemilihan di sebelumnya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pilkada. Baik, kembali lagi bersama saya Vira dalam Ngopi Ngobrol Pilkada. Ayo milih. Baik, masih bersama Kang Iksan, Kang Gusti, dan rekan-rekan yang ganteng-ganteng di sini dari komunitas Goes, LO dan Karawang, dan North Karawang, yaitu Norris Owner Community. Luar biasa. Masih ngobrolin seputar Pilkada Karawang 2020 di tengah pandemi COVID-19. Apa bedanya dengan pemilu yang sudah-sudah? Nah, untuk pemungutan suara nanti khususnya Kang Ihsan dan dari pengamatannya nih Kang Gusti, persiapan dari KPU-nya sendiri, apa sih yang membuat berbeda dengan pemilu sebelumnya? Atau nanti kita harus pakai APD gitu ke TPS harudangnya? Atau nanti KPPS-nya yang datang ke rumah? Karena kan kita takut kalau ke TPS. Yang membuat bedanya itu apa sih? Boleh Kang Ihsan? Ya, Tevira, perbedaannya cukup jauh ya dengan pilkada sebelumnya tidak di tengah pandemi COVID-19. Sekarang kita melaksanakan pilkada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19. Tadi sudah disampaikan bahwa penyelenggara dari mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat TPS nanti ada KPPS, itu semua dilakukan rapid test ya. Jadi pemilih yang datang tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Dipastikan semua penyelenggara sudah dilakukan protokol kesehatan. Yang kedua ya, perbedaannya penyelenggara di tingkat KPPS ya, nanti semua harus melaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Penyelenggara harus pakai masker, harus pakai face shield ya. Face shield. Nah, harus pakai ini juga hazmat. Nggak perlu pakai hazmat. Oh. Ya, jadi minimal face shield, masker dan juga sarung tangan ya. Nah, ini untuk menghindari kontak langsung fisik ya. Lalu kemudian semua dokumen yang ada di TPS nanti itu disemprot disinfektan. Ya, semua disemprot disinfektan. Lalu kemudian pemilih yang datang ya, itu juga akan diberlakukan cek suhu tubuh sebelum masuk TPS. Nah, cek semua pemilih. Semua pemilih nanti masuk itu dicek suhu tubuh paling tinggi 37,3. 37,3. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang masuk terus dicek suhunya lebih dari itu gimana tuh, Pak? Kalau pemilih nanti ketika cek suhu ya ada yang lebih dari 37,3 tetap KPPS melayani ya dengan bilik khusus nanti. Nanti disediakan di TPS itu bilik khusus bagi pemilih yang suhunya lebih dari 37. VIP berarti ya. Nah, yang menjadi perbedaan di pilkada sebelumnya ya paling banyak pemilih setiap TPS ini 800 kalau sebelumnya. Nah sekarang karena di tengah pandemi COVID ini paling banyak pemilih di TPS itu 500 ya. Nah dengan 500 ya harapannya tidak ada lagi yang namanya kerumunan di TPS ya. Maka kemudian antrian pun ini akan dijaga jarak ya, ruang tunggunya.
Berarti jumlah TPS lebih diperbanyak ya Kang? Ya, jumlah TPS di Kerawang pasti diperbanyak karena pemilih per TPS-nya juga dibuat sedikit ya, paling banyak 500. Nah, untuk waktunya sendiri tadi kan katanya ada batasan waktu. Biasanya kan dari jam 7 ya sampai jam 1. Jam 1. Nah, kalau untuk pilkada sekarang apakah ada perpanjangan waktu atau misalkan diabjad dari A sampai C jam berapa sampai jam berapa? Ya, kalau untuk waktu ya ini tidak ada perubahan, tetap dilaksanakan dari jam 7 sampai jam 1 siang ya. Nah, jam 7 sampai jam 1 siang ini kalau pilkada sebelumnya pemilih yang datang mau urutan DPT ke berapapun ini selama dari jam 7 sampai jam 1 silakan datang jam berapapun ya. Nah, kalau sekarang ya karena di tengah pandemi ya kita juga mengatur kedatangan pemilih berdasarkan usia atau nanti nomor urut di DPT ya. Nah, nanti nomor urut bukan nomor urut ya. Usia pemilih yang lanjut ini akan diprioritaskan di waktu didahulukan pagi. gitu Didahulukan. ya. Oke. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau saya pernah lihat di iklan, jangan lupa ke TPS membawa pulpen, membawa alat tulis sendiri. Itu memang betul, kita harus bawa pulpen sendiri dari rumah atau bawa paku sendiri gitu. Ya. Riuh nggak sih gitu? Kalau bawa paku sendiri dari rumah. Kalau bawa paku sendiri nggak perlu nanti Stok berarti paku di material disediakan. habis. Nah. Berarti kalau misalkan pakunya tetap di sana itu dipegang semua pemilih itu bagaimana tuh Pak? Nah, pemilih nanti yang datang ke TPS, ini KPU akan memfasilitasi sarung tangan sekali pakai. Ya. Sarung tangan, jadi tangan. benar-benar safety ya Kang ya? Safety. Jadi ya sarung tangan sekali pakai diperuntukkan untuk di bilik suara karena pakunya disediakan ya. Jadi pemilih tidak datang bawa paku masing-masing. Enggak usah, tenang. Nanti ukurannya beda-beda. Ya, nah paku sekali, bukan paku sekali pakai, sarung tangan sekali pakai. Kita siapkan nanti di sana ya. Lalu kemudian kenapa disarankan untuk membawa alat tulis sendiri? Ya, karena nanti setiap pemilih yang masuk TPS ya, ini akan mengisi daftar hadir. Daftar hadir, daftar hadir diisi ya. Nomor NIK-nya, nama, tanggal lahir, ya, semua elemen yang ada sesuai dengan di DPT lalu kemudian ditandatangan. Satu lagi yang menjadi perbedaan setelah nyoblos ya, ini setelah keluar dari bilik suara, mau keluar dari TPS ini biasanya ada tinta. Oh iya, dicelup kan dulu ya? Biasanya dicelup. Ya. Nah, kalau sekarang gimana tuh Kang? Kalau sekarang tidak dicelup, tapi ditetes ya. Ditetes menggunakan pipet atau nanti dioles menggunakan cotton bud. Oke. Jadi banyak sekali perbedaan pada saat pemungutan suara di TPS untuk pilkada saat ini dengan pemilu sebelumnya ya. Betul. Baik, kalau yang biasanya akang-akang di sini datang ke TPS tidak usah bawa alat tulis, sekarang kalau bisa sebaiknya membawa alat tulis sendiri dan tidak usah khawatir karena akan diberi sarung tangan sekali pakai. Tapi sarung tangannya boleh dibawa ke rumah nanti. Nanti mau keluar TPS ya. Pas mau tetes tinta itu disediakan tong sampah. Harus dibuang, jangan dibawa ke rumah. Dan untuk tintanya sendiri nanti diteteskan, tidak dicelup. Jadi benar-benar safety sekali ya. Betul. Nah, oke. Dari KPU, dari penyelenggara sendiri sudah sangat-sangat safety dan memastikan bahwa pada saat pandemi ini di TPS tetap berlangsung dengan aman dan tenang ya pastinya ya untuk menghindari kekhawatiran dari teman pemilih se-Indonesia. Betul. Jadi tidak perlu khawatir datang ke TPS ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa semua penyelenggara yang nanti beraktivitas di TPS itu semua akan dirapid dalam waktu dekat ini. Baik. Nah, akang-akang goes di sini juga bisa menginformasikan ke saudara, kerabat, dan rekan-rekan lainnya. Pokoknya nggak usah takut datang ke TPS. Siap aman, siap untuk tidak golput, betul ya? Baik. Pilkada Karawang 2020? Luar biasa. Nah, untuk mengamatinya sendiri dari
luar biasa kan dari penyelenggara nih KPU, khususnya KPU Kabupaten Karawang untuk siaga terus di TPS untuk menyiapkan segala perangkatnya, APD-nya. Nah, untuk dari DIP Karawang sendiri mengamatinya seperti apa? Apa yakin gak sih tidak akan ada titik COVID yang baru gitu kan di TPS? Untuk kedepannya seperti apa? Ya, baik. Kalau ngelihat dan mendengar paparan dari Kang Ihsan, sepertinya kan cukup ketat ya. Betul. Cukup ketat sekali nanti pemungutan suara di TPS dan mungkin akan sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Yang tadi mungkin sebelumnya ya saya ada waktu jam 9, ya udah datang jam 9 untuk milih. Ada waktunya jam 10, ya udahlah jam 10 datang. Atau mungkin pengen pagi-pagi karena siangnya mau jalan-jalan, karena biasanya kalau pemilu kada kan hari libur ya, diliburkan Kang ya. Biasanya diliburkan. Ya, kalau sekarang mungkin enggak seperti sebelumnya. Jadi kita mungkin nanti pas diterima undangan ada jamnya mungkin Kang ya. Ada jamnya kapan kita harus datang. Nah, itu juga tentu kita menghimbau ya, dari DIP juga menghimbau untuk pemilih biar ini semua terkondisikan dengan baik. Ya harus taat diantaranya dengan protokol kesehatan dan juga jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU ketika kita nanti untuk datang ke TPS. Karena sebagaimanapun ketatnya KPU memberikan aturan, pemerintah memberikan aturan, kalau kitanya sendiri tidak yakin, ya tentunya tidak akan baik ya, tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai. Terus yang kedua, ada kekhawatiran memang di masyarakat dan kita juga ada beberapa kali ngobrol atau survei kecil-kecilan begitu ya. Di tengah-tengah masyarakat memang ada kekhawatiran nanti ketika tadi yang Teh Bira sampaikan, kalau kondisi pilkada di tengah pandemi ini khawatir akan menyebarkan atau menjadi klaster baru, sehingga memang ditemukan fakta di lapangan tidak sedikit mereka yang akhirnya merasa khawatir untuk datang ke TPS dan akhirnya sampai dengan hari ini ada memang yang memutuskan untuk sudahlah saya tidak akan datang ke TPS gitu. Ada karena takut begitu ya, karena takut dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus kita dari DIP menghimbau kepada masyarakat gitu untuk tidak terlalu khawatir, tetap gunakan hak pilih karena satu suara ini sangat penting menentukan masa depan Kabupaten Karawang 5 tahun ke depan. Karena ada beberapa hal tentunya yang harus kita yakini dan harus kita cermati. Ketika kita golput, tentu ada hal-hal yang tidak baik ya. Menurut saya begitu. Karena ketika golput, contoh saya golput, memang pemilih ini hak, tidak wajib, tidak harus datang, tidak ada sanksi ketika kita tidak menggunakan hak pilih. Karena namanya juga hak, boleh diambil, boleh tidak. Nah, namun ketika kita tidak mengambil hak kita, tidak menggunakan hak kita, yang pertama dikhawatirkan suara kita ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari 1,6 juta DPT di Kabupaten Karawang ini, ketika tidak kita gunakan, khawatir, bukan seudon, khawatir digunakan untuk hal-hal yang tidak baik misalnya. Terus yang kedua, ketika kita golput, ya secara moral kita tidak punya tanggung jawab membangun Kabupaten Karawang 5 tahun ke depan. Ya karena cuek, ya sudahlah, mau pilkada, mau ada pilkada sama saja, udah saya mau golput aja. Secara moral kita berarti tidak membangun Kabupaten Karawang 5 tahun ke depan, tidak menentukan pemimpin masa depan Kabupaten Karawang. Terus secara moral juga ketika kita golput, tentunya kan kita tidak punya hak dalam tanda kutip ya untuk mengkritisi ataupun mengapresiasi pemerintah. Jadi ketika nanti misalnya 5 tahun berjalan pemerintahan Kabupaten Karawang, ada yang miss, tidak baik, ada yang tidak bagus, pembangunan, pendidikan, kesehatan, segala macam. Ya karena kita tidak milih, ya secara moral kan kita tidak punya hak untuk mengkritik mereka. Toh kita tidak menggunakan hak pilih gitu. Artinya toh dari awal pun kita sudah cuek, sudah acuh. Nah, maka dengan memilih tentunya kita punya kedaulatan di dalam nanti bisa mengkritik pemerintah atau kalau bagus bisa mengapresiasi dan lain sebagainya. Dan terakhir, mungkin ketika kita golput, kalau ditarik di dalam agama Islam gitu ya, itu kan ada yang disebut dengan ijtihad. Nah, ijtihad ini kan salah satu ijtihad politik kita nih, ijtihad politik kita untuk menentukan 5 tahun Karawang lebih baik. Nah, ijtihad ini
kaidahnya kalau salah pun dapat pahala 1, kalau benar pahalanya 2. Jadi kalau besok kita memilih 9 Desember dalam tanda kita yakin nih memilih pasangan si A atau si B atau si C, ternyata pilihan kita salah, secara kaidah ijtihad tetap kita dapat pahala. Artinya salah pun kita dapat pahala lah gitu. Syukur-syukur kalau ternyata pilihan kita bagus, ya pahalanya berarti lebih banyak. Tapi kalau kita misalnya tidak ikut milih, ya minimal kita nggak kebagian pahala dalam ijtihad, kurang lebih begitu. Jadi kalau bisa, apalagi dengan kondisi protokol kesehatan yang sudah ketat, kalau bisa jangan golput gitu. Tetap gunakan hak pilih manapun yang pilihannya dari ketiga ya. Betul. Dari ketiga calon ini semuanya yang terbaik, silahkan tentukan pilihan. Baik, luar biasa sekali. Jadi sebelum datang ke TPS juga, akang-akang di sini harus tahu pasangan calonnya, harus tahu visi misinya juga ya. Dan insya Allah untuk Pilkada Karawang 2020 ini penyelenggara sudah menyiapkan baik pemungutan suaranya, baik tahapan itu seaman mungkin, senyaman mungkin untuk para teman pemilih atau para masyarakat Karawang memilih di tanggal 9 Desember 2020. Siap datang ke TPS? Siap untuk memilih? Siap satu suara Karawang untuk lebih maju? Pilkada Karawang 2020? Luar biasa. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang bagaimana pemungutan suara, bagaimana pilkada di tengah pandemi. Nah, kalau misalkan tentang daftar pemilih nih, khususnya ini Kang Iksan memang orang paling penting kalau membicarakan seperti ini. Ini gegeduknya tentang daftar pemilih. Kebanyakan kan ada yang merasa, aduh saya belum terdaftar, saya kemarin belum disensus gitu kan. Saya kemarin belum tahu nih ditempel atau enggak tuh yang ada di rumah tuh ya, yang di apa namanya Kang? Coklit ya kalau nggak salah. Sensus atau coklit sih? Oh coklit, pencocokan dan penelitian, baik. Atau saya pindah dari Karawang Timur ke Karawang Barat, cuma deket doang. Itu gimana Kang? Tentang daftar pemilih khususnya dalam Pilkada Karawang 2020. Apakah sudah ditetapkan atau yang belum memilih bagaimana tuh bagaimana? Oke. Ya, untuk daftar pemilih ya, tanggal 15 Oktober kemarin kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap ya untuk Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang ya. Jumlahnya 1.443.490. Wow, 1,6 juta. di Karawang ya. Di Karawang. Dipastikan semuanya, sudah saya pastikan satu persatu semuanya orang. Saya sampai gini, semuanya orang. Terus saya sampai mikir, oh maksudnya ada yang lain selain orang. Artinya penyelenggara betul-betul memastikan yang di daftar pemilih ini semuanya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Punya KTP, minimal usia juga 17 tahun atau sudah kawin. Berarti kalau untuk daftar pemilih saat ini kebanyakan di perempuan atau di laki-laki tuh Kang? Di Karawang ini lebih banyak laki-laki malah, jumlahnya 823.000. Oh, lebih banyak laki-laki. Jadi agak susah untuk poligami, Kang. Jadi laki-laki. Masih lebih banyak laki-laki ya daftar pemilih. Dan warga Karawang pun ya untuk mengecek DPT ini pertama bisa datang ke kelurahan atau desa ya, di papan pengumumannya sudah kita tempel DPT ya, dari TPS 1 sampai TPS terakhir. Yang kedua, warga Karawang bisa mengecek melalui website ya, lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Oke. Di situ ya informasi yang akan keluar pertama nama ya, lalu kemudian alamat dan juga nomor TPS. Yang tidak ada di situ nama mantan.
Oke, makin seru aja nih ngomongin daftar pemilih. Tapi kita break dulu sebentar ya, Kang Ihsan ya, Kang Gusti ya. Nanti saya akan selidik lagi nih tentang daftar pemilih khususnya di Kabupaten Karawang. Karena satu suara itu benar-benar sangat berarti ya. Kita harus melindungi suara khususnya suara warga Karawang. Setuju ya? Baik. Oke, Pilkada Karawang 2020. Hayu milih. Hai, ngobrolin pilkada. Ini masih pada kaget atau gimana nih? Oke, tadi sudah 2 segmen kita membahas banyak sekali tentang Pilkada Karawang 2020 ini khususnya dari masa pandemi COVID-19. Nah, untuk akang-akang goes di sini dari LO dan Karawang dan dari North Karawang, masih semangat? Pilkada Karawang 2020, hayu milih. Oke. Tadi kita sebelum break ngomongin tentang DPT ya Pak ya, daftar pemilih tetap. Oke, daftar pemilih tetap. Berarti memang dari KPU sudah memutuskan daftar pemilih tetap untuk Pilkada Karawang 2020 ini ya? Betul, sudah. Berarti warga Karawang ini tinggal mengecek di web Lindungi Hak Pilihmu. Lalu selain itu nih, kalau misalkan nggak bisa kecek, atau jalan satu-satunya yang khususnya warga yang di desa-desa di pinggiran gitu, selain mengecek melalui web, melalui apa lagi nih Kang? Ya, ada di kantor desa ya, di papan pengumuman desa juga sudah ditempel DPT ya, dipasang. Lalu juga di tempat-tempat strategis di wilayah desa atau kelurahan. Biasanya rekan-rekan penyelenggara itu memasang di lokasi di mana akan dijadikan TPS. Oh, berarti Ya, titik-titiknya sudah dipasang gitu ya, sudah diumumkan. Sudah dipasang. Baik, berarti teman pemilih semua untuk mengetahui terdaftar atau tidaknya selain melalui web lindungihakpilihmu.kpu.go.id bisa juga mengecek langsung di kantor desa tempat domisilinya masing-masing ya, atau di titik-titik TPS. Berarti sekarang titik-titik TPS-nya itu sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan. Sudah. Ada berapa TPS sih Kang? Ada 4.451 TPS. Wow, luar biasa. Itu hanya Karawang ya? Hanya Karawang. Luar biasa, saya nggak kebayang titik-titiknya. Saya taunya cuma misalkan saya TPS 16, ya paling cuma berapa puluh, ternyata ribuan ya. Di Karawang malah sedikit kalau jumlahnya 4.400 dibandingkan oleh teman-teman di Kabupaten Bandung ya, itu TPS-nya ada 6 ribuan. Oh, jadi setiap TPS semua mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Setiap TPS dari yang 4.000 sekian itu juga maksudnya difasilitasi untuk penanganan COVID-19 ini. Semua. APD-nya semuanya. APD-nya semua KPU fasilitasi. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk penyelenggara pemilu. Berarti memang persiapannya dari 4.000-an TPS ini sudah luar biasa ya Kang ya? Insya Allah. Baik nih Kang Ihsan, kalau misalkan kita sudah cek di web, kita sudah cari di kantor desa atau di titik TPS yang tadi diinformasikan, tapi nama kita belum ada, belum muncul. Itu kan aduh gimana nih, jadi ragu. Nah, harus seperti apa nih kita? Baik. Karena DPT sudah ditetapkan dari tanggal 15 Oktober 2020 kemarin sebanyak 1,6 juta ya. Lalu kemudian masih terdapat ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Itu tidak perlu khawatir ya, sepanjang mempunyai KTP elektronik yang domisilinya di Kabupaten Karawang ya, tinggal datang ke TPS di sekitar rumahnya atau sesuai dengan domisilinya ya. Nah, misalkan di
RT mana ya, RW berapa, itu ada TPS berapa, itu silakan datang sepanjang mempunyai KTP elektronik. Perbedaannya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT lalu datang hanya menggunakan KTP elektronik itu datang 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Berarti dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Oke, jadi bawa IKTP-nya itu. Bawa KTP elektronik. KTP elektroniknya, oke. Kalau misalkan belum dilakukan perekaman. Nah, kalau belum dilakukan perekaman, karena sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ya khususnya dengan Disduk Capil, Disduk Capil, Nah, betul? untuk memfasilitasi warga Karawang yang belum melakukan perekaman atau belum mempunyai KTP elektronik, ya karena misalkan kerja di hari biasa gitu ya. Oke. Nah, sekarang semua kecamatan membuka layanan rekam KTP di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Jadi Minggu juga buka. setiap hari buka ya? Ya, itu hasil informasi kami, koordinasi kami dengan pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya nih ada anak-anaknya dari akang-akang yang di sini atau dari warga Karawang yang lain pada saat tepat 9 Desember 2020 itu 17 tahun. Itu bisa memilih, bisa menggunakan hak pilihnya. Bisa. Tapi KTP-nya belum jadi kan gitu. Tanggal 9 Desember ya, usianya tepat 17 tahun, nah, itu sudah masuk kategori syarat memilih ya. Jadi bisa dilakukan pencoblosan nanti di hari pemilihan. Nah, kami masih sedang berkoordinasi ya dengan Disduk Capil ya, terutama pemilih-pemilih yang usianya 17 tahun di tanggal 9 Desember. Tercatat di Disduk Capil itu ada 45 orang. Nah, 45 orang ini apakah kemudian mekanismenya bisa dicetak KTP elektronik di tanggal 9 Desember ya, atau nanti diberlakukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil. Karena di ketentuan kita, di ketentuan penyelenggara ya, selain KTP elektronik juga bisa mempergunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil. Oke, luar biasa. Jadi memang dari sekarang KPU sendiri sudah melakukan pengecekan kapan sih yang ulang tahunnya 9 Desember gitu ya. Betul. Sangat-sangat melindungi suara rakyat. Luar biasa KPU. Baik. Ngomong-ngomong tadi melindungi suara. Nah, Kang Gusti nih khususnya dari DIP. Kenapa sih Kang kita harus memilih gitu? Kenapa sih satu suara itu penting dan apa sih manfaatnya gitu kan? Biasanya nih kalau kita jualan ya untungnya apa sih, betul ya? Aduh cuma satu suara doang gitu. Kenapa sih kita harus memilih? Kalau pandangan atau pengamatan dari DIP sendiri gimana Kang Gusti? Ya baik, di segmen sebelumnya tadi sudah saya sedikit kupas ya, bahwa kenapa sih kita harus milih, toh yang jadi bupati, yang jadi wakil bupati kan orang lain. Betul. Ya kita ya kadang ada seloroh begitu, kita mau milih mau nggak milih tetap aja nyari kerja sendiri begitu kan, kadang tetap cari makan sendiri ya, jualan sendiri tetap kan begitu. Ya tadi sudah saya jelaskan di antaranya beberapa hal, namun saya tambahkan bahwa ketika kita diberikan hak oleh negara untuk menentukan pilihan kita, dan negara kita sudah menentukan bahwa ya memang model demokrasinya adalah seperti ini, partisipasi langsung dari masyarakat. Sejak 2005 kita kan melakukan pemilihan langsung untuk kepala daerah dan juga untuk presiden di 2004. Sebelum-sebelumnya dipilih oleh DPRD setempat ya, kabupaten kota untuk bupati dan wali kota. Nah, sejak 2005 kita diberikan hak untuk memilih secara langsung ya, untuk menentukan si A, si B, si C-nya. Kalau dulu ya dipilih DPRD, kita tidak tahu. Nah, sekarang kita sudah diberikan nih, dibuka seluas-luasnya hak kita untuk menentukan masa depan kabupatennya masing-masing, termasuk di Kabupaten Karawang. Nah, oleh karena itu negara dengan sistem demokrasinya sudah menentukan seperti demikian. Nah, tinggal kesadaran kita masyarakat Kabupaten Karawang terutama untuk menggunakan dan menentukan masa depan Kabupaten Karawang dipimpin oleh siapa. Nah, maka sebelum memilih kami menyarankan untuk intip dulu visi misinya.
Ya, Cek dulu biasanya ya. di KPU ada ya. Di websitenya KPU biasanya ada. Kalau misalnya kita tidak bisa mengakses visi misinya di websitenya calon, kadang ada yang pakai, ada yang enggak biasanya kan. Betul. Nah itu biasanya ketika mendaftar kan mereka menentukan visi misinya diberikan ke KPU, dan saya rasa sih KPU mengupload itu ya, saya rasa harusnya. Nah tinggal nanti coba dicek, kata Kang Ihsan tadi ada visi misinya di KPU. Nah kita lihat di sana. Kita pilih dulu, kita cek dulu, telaah dulu kira-kira visi misinya ini bisa nggak sih diterapkan di Kabupaten Karawang. Apakah terlalu ngawang-ngawang, terlalu melangit, atau membumi begitu bisa diterapkan. Kadang kan visi misi itu bagus, tapi kalau nggak bisa diterapkan juga kan buat apa. Kadang visinya A, B, C, D, wah keren lah pokoknya, tapi kira-kira bisa nggak diimplementasikan itu. Terus juga yang terpenting ada ungkapan yang mengatakan bahwa 60 tahun kita dipimpin oleh pemimpin yang dolim, yang rusak, yang amburadul, yang apapun lah bentuknya, itu jauh lebih baik daripada satu malam atau bahkan 1 jam kita tidak punya pemimpin legitimate, kita tidak punya pemimpin definitif. Itu lebih baik, walaupun misalnya tadi dianggap buat apa milih, toh gini-gini juga korupsi masih banyak, kemudian kejahatan masih banyak. Tapi itu jauh lebih baik kita punya pemimpin, kita punya bupati, wakil bupati, daripada 1 hari atau 1 jam tidak ada pemerintahan yang legitimasi. Kenapa? Karena dalam 1 jam itu ketika tidak ada pemerintahan yang legitimate, dipastikan kacau balau. Contoh nih, saya misalnya bupati atau presiden atau negara lah begitu, saya umumkan 2 jam ke depan pemerintah tutup, polisi semua tutup, pokoknya kita demo berhentilah begitu. 2 jam tersebut ke depan apapun yang terjadi negara tidak tanggung jawab. Dipastikan kejahatan merajalela, penjarahan, pemerkosaan, mungkin penculikan, macam-macam. Karena di 2 jam itu tidak ada hukum, tidak ada pemerintah. Ya, Kang, ya? Jadi dipastikan ya orang-orang jahat, bahkan mungkin yang tidak jahat pun butuh kulkas, ada nih toko, ya ambil, ya kan? Orang nggak bakal dihukum, butuh apa ya ambil gitu. Butuh handphone baru misalnya untuk sekolah daring kan gitu, ya bisa ambil karena tidak dihukum dalam 2 jam. Artinya sejelek apapun mungkin kita memandang sistem dan pemerintahan hari ini di berbagai tingkatan, ya tetap kita harus punya andil menentukan bagaimana pemimpin Kabupaten Karawang atau pemimpin Indonesia ke depan itu tetap harus ada dan tetap harus legitimate, dan kita harus terlibat di dalamnya. Itu kurang lebih. Luar biasa. Kirain saya Kang Gusti mau bilang, maka kenali dulu karena tak kenal maka tak sayang. Baik, jadi teman pemilih semua khususnya akang-akang yang berada di sini bisa mengenali atau bisa cek-cek intip-intip mengenai visi misinya calon atau pasangan calon Pilkada Karawang 2020, Bupati dan Wakil Bupatinya di media sosialnya KPU Karawang. Saya cek dulu, ada websitenya juga www.kpukarawang.co.id, ada Instagramnya juga, ada Facebooknya juga, ada Twitternya juga. Jadi teman pemilih semua bisa cek-cek di situ mau pilih siapa sih gitu, yang ini atau yang itu, yang nomor sekian ya. Jadi bisa cek juga. Dan nanti informasinya dari KPU Karawang sendiri akan ada debat publik, betul ya Kang Ihsan ya? Di tanggal berapa tuh Kang? Insya Allah kalau tidak ada perubahan di tanggal 25 November. 25 November ini. 25 November. Oke, luar biasa sendiri. Ini saya juga jadi penasaran gitu. Selain pengen ngecek visi misinya, ini nanti si calonnya bakal ngomong apa sih gitu kan? Masuk nggak sih untuk menjadi pemimpin Karawang? Betul ya, pemimpin Karawang yang lebih maju. Baik, setelah ini kita akan kenalan sama UMKM Karawang. Jadi selain ada saya, ada Kang Gusti, ada Kang Ihsan, dan ada rekan-rekan dari komunitas Goes, di sini juga ada rekan-rekan dari UMKM Karawang. Baik, setelah break dari sini ya. Oke. Pilkada Karawang 2020. Ayo, milih. Oke, balik lagi bersama Vira di Ngopi Ngobrol Pilkada. Makin seru aja karena
yang tadi saya informasikan, di tengah-tengah kita selain ada Vira, ada Kang Gusti, ada Kang Iksan, ada teman-teman dari komunitas Goes Karawang. Juga saya mau memanggilkan beberapa ahli dalam kuliner Karawang. Karena di sini sudah banyak sekali produk-produknya. Ini dari Karawang sendiri ya. Oke, langsung saja saya panggilkan dari sahabat UMKM Karawang. Oke, di mana ini? Oh, di sini aja. Oke, saya sampai muter-muter boleh. Boleh sebelah sini Akang Teteh. Nah, sebelah sini boleh mangga. Aduh, saya dikelilingi sama orang-orang yang luar biasa, sahabat UMKM Karawang. Ini kalau boleh saya tahu, kapan sih dicetuskan sahabat UMKM Karawang atau apa sih dari mana asalnya gitu? Boleh diinformasikan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia dari sahabat UMKM gitu. Jadi awal mula sahabatnya dari sononya kali ya. Karena gini, karena dari semua penjuru kita bersatu, ada satu wadahnya UMKM, kita udah ada galerinya. Galerinya itu yaitu di Dinas Koperasi Kertabumi, deket Bank BTN kali ya. Nah, iya di sana. Jadi berhubung dari ujung ke ujung menjadi satu. Nah, jadi kita sahabatan. Jadi antara satu dengan yang lain saling mendukung. Berarti ini semuanya hasil dari karya teman-teman Karawang, asli Karawang ya, nggak ada yang lain ya. Oke, ini produk sahabat UMKM Karawang. Ada rendang salero, itu yang mana teh? Yang mana coba? Oke, jadi nggak usah jauh-jauh ke Padang, di Karawang juga ada, boleh. Ada ini Feris Endog, telur asin bakar. Aduh, ini saya suka banget. Kalau mau telur asin bakar saya harus ke Brebes, berarti sekarang nggak usah ya. Oke, masukin ke tas saya Pak. Ada kayak cireng isi, yang mana ini? Oke, aduh ini tinggal digoreng. Langsung luar biasa. Acem bawang goreng pedas, yang mana Kang? Yang mana teh? Oh ini. Ini bungkus, semuanya bungkus, boleh. Ada the lemon. Ah, ini minuman. Ini memang aduh luar biasa sekali, seger-seger jam segini. Langsung ini mah rendang ciuniang. Ini sama nggak kayak yang tadi rendang salero? Oh beda ya. Oke, ada derasami Faisal, keripik kentang Mustafa. Wah ini sih enak banget sama sangu hangat, nasi anget. Oke, yang itu juga ada sasagon, kata Laya, ada paru jeletot. Wah, ini sih mana yang paru? Nasinya mana, Kang? Oh enggak. Ini saya jadi lapar lama-lama. Ada keripik melinjo, ada keripik tempe jempol, ada sapri, sayap crispy. Luar biasa. Ini banyak sekali macamnya. Boleh saya minta tepuk tangan untuk sahabat UMKM Karawang? Nah, saya mau tanya-tanya nih produknya. Ini ada sebanyak ini. Yang mana? Oke, saya mau nanya-nanya nih produknya. Ada sebanyak ini yang buatnya satu orang atau beberapa orang dijadikan satu atau bagaimana? Jadi yang punya produknya ini masing-masing. Berhubung nggak mungkin kesini semua, jadi perwakilan aja kita. Jadi setiap kayak gini kebetulan rendang salero ini saya yang punya. Kalau Peri Endog, Pak Peri kebetulan yang punya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau pesen gimana sih? Melalui media sosial atau langsung datang ke sahabat UMKM atau seperti apa? Iya, kebetulan kalau yang mau pesen ke media sosial juga ada. Kita ada ininya, ada apa? Namun sih Facebook bisa, IG bisa, atau kalau mau datang ke galerinya juga ada, atau mau ke outlet yang terdekat, misalnya seperti Denpasar, Toko Baru. Oh, sudah masuk ke berbagai toko yang ada di Karawang. Yes, ya. Betul. Oke. Dari tadi saya ngobrolnya sama tetehnya terus, saya mau ke sebelah sini. Ya, nah, Kang, dengan Kang siapa? Mohon maaf. Kang Samet.
Kang Samad. Nah, kalau Kang Samad sendiri pegangnya produk apa nih? Kebetulan saya produksinya susu kurma. Oh, saya paling suka banget sama susu kurma, boleh ya? Nanti saya kantongin ya. Boleh. Ini mah suka semua. Produknya susu kurma Raja. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang produk susu kurma Raja? Oke. Perkenalkan, nama saya Samad. Saya dari Purwasari, Cikampek. Kebetulan saya ownernya susu kurma Raja. Jadi bapak-bapak, susu kurma Raja ini bahan bakunya, komposisinya itu susu UHT, ya susu sapi, kurma, madu dan garam Himalaya. Jadi banyak manfaatnya Pak, terutama bapak-bapak yang sering olahraga nih, goeser. Jadi salah satu manfaatnya itu penambah energi, jadi energi booster. Wow. Jadi tidak usah sarapan dulu Pak sebelum goes, minum 1 botol sudah bisa bikin kenyang. Oke, luar biasa sekali dari susu kurma Raja. Baik, nah kalau Teteh sendiri, saya boleh geser ke sini. Nah, dengan Teteh atau saya manggilnya apa nih enaknya? Teteh aja. Teteh juga boleh, Bunda juga boleh. Oh, Bunda. Anaknya sudah banyak. Oh. Dengan Bunda siapa, mohon maaf? Bunda Tuti. Bunda Tuti, produknya apa nih Bunda Tuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti, owner dari Sahlun Laku. Kebetulan Sahlun Laku itu produknya banyak. Salah satunya ada 2 jenis yang saya bawa, yaitu Desruput nibitus dan emping. Desruput nibitus itu terbuat dari rempah-rempah Indonesia, rempah dan rimpang. Sebenarnya ini belum begitu lama, begitu masa pandemi ini tergerak pikiran saya untuk bagaimana sih pertamanya untuk menjaga daya tahan tubuh anak-anak saya gitu. Ini rempah dan rimpang Indonesia. Nah, warnanya merah ini ada perpaduan secang, rosella. Rempah rimpangnya banyak ya untuk di Indonesia ya. Salah satu beberapa jenisnya itu saya masukin, saya kemas, saya di dalam bentuk beku. Adapun manfaatnya dari Desruput banyak sekali ya pastinya ya. Manfaatnya antioksidan, kekebalan tubuh, membantu proses diet, memperbaiki metabolisme tubuh dan menurunkan tekanan darah. Pokoknya kalau penasaran harus coba ya. Nanti kita bisa datang ke standnya langsung. Apalagi yang suka olahraga nih untuk menjaga nih teman-teman gue. Cocok semuanya. Luar biasa. Saya geser ke akang yang ini. Sebelah sini boleh. Sebelah sini aja. Oh. Dengan akang siapa, mohon maaf? Oke. Saya Ferry Komarudin. Sebelah sana. Saya Ferry Komarudin. Dari? Saya owner dari Ferry Sendok. Yang mana sih, Kang? Yang mana? Oh, Endok. Oh, sebelah sini. Aduh, menigelis Endokna. Saya owner dari telur asin bakar dengan label Ferry Sendok. Salah satu kelebihan dari telur asin bakar yang dibuat di Kerawang adalah pertama, telur asin bebek ternyata the best di Jawa Barat. Luar biasa. Pertama itu. Yang kita tahu telur asin biasanya dari Brebes ya. Betul. Ini bukan dari Brebes dibawa ke sini kan? Bukan. Pasti di Karawang ya. Di Kerawang. Kita buat di Kerawang, asal telurnya pun dari Kerawang. Yang kedua, kegurihan dari telur asin ini mantap. Keasinan sesuai dengan lidah. Dan apa masir ya kalau bahasanya masir? Keasinan. Oh, keasinan. Kadar asinnya pas di lidah, masirnya lumer. Tapi ada satu kekurangan. Apa tuh? Bikin lagi. Oh, bikin lagi. Jadi, baik, nanti setelah selesai dari sini saya minta adakan nasi juga ya, saya mau coba. Boleh? Ini cocok dengan nasi dan tanpa nasi ini cocok. Oh, cocok. Cocok. Untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman goes gitu ya, atau yang suka dengan kegiatan badan. Ini adalah salah satu sumber protein yang sangat baik, tinggi. khususnya di masa pandemi ini, di mana kita harus
menjaga kesehatan tubuh. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Feris Ndok. Dan yang terakhir tetehnya tadi sudah banyak cerita tentang rendang. Jadi memang semuanya bukan hanya buat teman-teman komunitas goes, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia deh ya. Jangan Karawang aja. Ini kita punya sahabat UMKM Karawang yang memang produknya sangat banyak dan memang dibuat di Karawang oleh orang Karawang. Jadi nggak usah jauh-jauh beli di mana. Ada susu kurma, ada tadi minuman yang jus seruput, iya, yang sangat bergizi. Ada endog yang nggak usah jauh-jauh ke Brebes. Di sini juga ada dan ada rendang Salero. Ini kalau saya nanti ke counternya langsung saya beli semuanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Akang Tete dari sahabat UMKM Karawang. Boleh tepuk tangannya untuk Terima kasih. Baik, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan sahabat UMKM Karawang. Balik lagi boleh ya? Setelah dari sini kita menseruput-seruput untuk produk-produknya sahabat UMKM Karawang. Baik, kita lanjut lagi ngobrol pilkada. Oke, pilkada Karawang 2020. Ayo milih. Tetap semangat di minggu pagi yang sangat cerah ini. Masih dengan Vira dan Kang Gusti juga Kang Ihsan. Saya kalau manggil Kang Gusti berarti harus gini, Kang Gusti, ampun Kang Gusti gitu ya Kang. Bebas. Oke, baik. Kalau tadi kita ngomongin apa sih pentingnya atau untungnya memilih, berarti memang berhubungannya dengan partisipasi masyarakat ya. Nah, untuk Kang Ihsan sendiri, saya boleh tahu berapa sih jumlah atau target partisipasi masyarakat yang harus dipenuhi gitu dari KPU-nya sendiri? Nah, untuk partisipasi masyarakat ya, memang ini mencapai target nasional ya. Nah, target nasional untuk Pilkada 2020 tanggal 9 Desember 2020 ini sebesar 77,5% ya. Wow, 77,5%. Betul, 77,5% ya. Itu untuk Karawang saja atau se-Indonesia? Semua daerah yang melaksanakan pilkada termasuk Karawang. Oke. Nah, 77,5% ini memang merupakan tantangan bagi kami ya di KPU ya, karena kita pun harus masif melaksanakan sosialisasi di tengah tahapan ya di pandemi COVID-19. Nah, maka kemudian ya untuk upaya mencapai target minimal 77,5% ya, dalam sosialisasi pun ya ini kami di KPU ya juga memerankan media sosial ya. Media sosial pasti gencar ya. Betul ya. Karena di tengah pandemi ya kita kan udah tidak bisa nih sosialisasi dengan kerumunan sampai puluhan orang. Nah, jadi nggak ada kayak festival-festival gitu, nggak ada. Festival juga sudah tidak ada. Aduh, ya. sayang sekali. Kalau pilkada sebelumnya kan ada yang namanya jalan santai, betul, sepeda santai ya. Bahkan ada yang keliling-keliling desa itu apa namanya ya? Woro-woro, kalau itu masih ada. Ya. Masih ada? Masih ada. Oh, Woro-woro nanti masih ada. Oke. Ya. Nah, kami perankan media sosial ya, di mana ya kalau menurut data 2018 ya We Are Social dan Hotsuite ya pada tahun 2018 bahwa Indonesia ini ya penduduknya sebesar 132 juta. Nah, ini semuanya pengguna internet. Nah, karena pengguna internet ya maka kemudian sosialisasi kita ya diprioritaskan memerankan media sosial, baik itu Facebook, YouTube, ya, Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, dalam harapan ya memaksimalkan media sosial ya karena semua hampir rata-rata pengguna internet ya. Nah, juga rekan-rekan di sini semuanya pasti menggunakan internet. Sudah canggih sekarang. Sudah canggih ya. Atau masih yang menggunakan handphone yang unik.
Nggak kan? Nah, semua ya kita maksimalkan. Maksimalkan berarti ya. Memang sekarang lagi pandemi seperti ini susah untuk berkerumun, jadi Susah. salah satunya media internet yang harus digencar untuk sosialisasi, betul ya? Sosialisasi. Nah, kalau dilihat dari angka partisipasi masyarakat sebelumnya dengan target sekarang 77,5%, itu dari penyelenggara optimis nggak, Kang? Kalau dari penyelenggara memang harus optimis. Harus optimis ya. Optimis ya. Maka kemudian semua strategi, semua upaya baik itu di media sosial ya, ataupun sosialisasi tatap muka walaupun terbatas itu harus maksimal ya. Termasuk ya bahan-bahan sosialisasi ya, termasuk flyer, terus juga poster dan sebagainya macamnya itu sudah disebar ya. Sudah disebar. Oke, sudah disebar ke, saya lihat dulu. Oh, 30 kecamatan. 30 kecamatan. Berapa desa, Kang? 309 desa yang ada di Karawang. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan untuk Kabupaten Karawang ini. Baik, sudah banyak sekali nih yang kita obrolkan dari mulai pilkada dari masa ke masa, terus pilkada saat ini seperti apa, sampai daftar pemilih, dan sampai partisipasi masyarakat yang harus mencapai target 77,5%. Nah, kami buka seksi tanya jawab untuk akang-akang yang ada di sini khususnya. Baik, silakan yang mau bertanya untuk ajungkan tangannya. Oke, di sebelah sana saya boleh minta mic? Oke, boleh akang yang di sebelah sana silahkan berdiri dan menginformasikan namanya dari komunitas mana. Duh, gagah ya kalau akang goes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari tadi. Ya sedikit agak pribadi, nanti ada pertanyaan. Oke. Nama Kang boleh? Nama saya Tri Sulistiono, saya perwakilan dari Elodan. Kebetulan saya dari perwakilan dari Ciampel, Pak. Wow, Ciampel, Kecamatan Ciampel. Selanjutnya yang mau saya pertanyakan untuk masalah pilkada ini di tengah COVID ini, Pak. Jadi secara langsung, secara masyarakat, secara logika, ini berkesan memaksakan atau dipaksakan gitu, Pak. Sedangkan untuk kegiatan yang lain, kembali lagi ke awal tadi, kita beribadah bukan dilarang ya, istilahnya agak dibatasi. Mungkin ya, betul. Sekolah sudah jelas, kemarin Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan itu stop entah sampai kapan gitu. Sampai sekarang anak-anak belum masuk ya, Pak ya, masih PJJ. Soalnya belajar di rumah kasihan, Bu, anak. Betul. Gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan ini untuk memastikan bahwa secara logika masyarakat berpikirnya itu ini tidak dipaksakan atau tidak memaksakan itu. Saya sendiri tadi yang saya tangkap itu emang di pemerintahan itu tidak boleh ada kepemimpinan yang kosong. Nah, yang saya tangkap itu baru itu tidak boleh ada kepemimpinan yang kosong di dalam pemerintahan. Nah, untuk yang lainnya bisa diperjelas lagi kenapa harus tetap dilaksanakan gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah DPT tadi sudah ditentukan kalau nggak salah itu 1,6 sekian ya. Betul, 1,6 jutaan ya, Pak ya? Sekian, Pak, yang sudah ditentukan. Nah, yang saya ingin pertanyakan, maaf agak ini, itu udah termasuk orang yang cacat mental apa gimana? Oh, gitu. disabilitas maksudnya, Pak? Enggak, yang cacat mental. Oke. Mohon maaf gitu. Nah, itu udah termasuk belum? Soalnya yang kemarin-kemarin kita agak rame, heboh juga itu masalah cacat mental masuk DPT. Nah, mungkin itu pertanyaan dari kami, dari perwakilan dari Elodan. Siap, mangga, hatur nuhun Kang Tri. Oke, boleh bisa dijawab langsung. Dari Pri Sulistiono ya, dari Kecamatan Ciampel. Saya manggilnya Mas Pri atau Kang Pri atau AA. Hanya Mas saja. Ya,
pertama kenapa pilkada tetap dilanjut ya. Nah, itu tadi juga sudah dijelaskan bahwa tidak bisa satu pemerintahan itu ada kekosongan kepemimpinan ya. Nah, selain kekosongan pemimpinan ya contoh saja saat ini di Kerawang ya. Kerawang itu sudah tidak ada bupati dan wakil bupati. Yang menjabat hanya PJS bupati ya. Nah, karena yang menjabatnya PJS bupati selama masa kampanye 71 hari, maka semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan soal daerah ini terbatas ya. Nah, maka kemudian di alasan utama pertama pilkada harus dilanjut ya. Rata-rata AMJ atau akhir masa jabatan kepala daerah itu di bulan Februari ya. Ketika di bulan Februari belum dilaksanakan pilkada ya, karena misalkan di tengah pandemi Covid lalu dipaksa tidak bisa dilaksanakan pilkada. Nah, bulan Februari misalkan tidak atau belum melaksanakan pilkada. Artinya ada kepemimpinan yang kosong. Nah, ketika pemimpinan yang kosong, maka berkewajiban daerah itu harus melakukan PJS atau PLT bupati. Diangkatlah PLT bupati dan PJS bupati. Sampai misalkan pilkada ini tidak bisa dipastikan waktunya kapan. Yang penting selesai dulu COVID, ya kan, pilkada bisa dilaksanakan. Nah, selama pilkada ditunda, lalu kemudian daerah dipimpin oleh PLT ataupun PJS, ya, ini kewenangannya terbatas. Ketika kewenangan terbatas, yang menjadi dampaknya adalah pembangunan daerah, baik itu sosial, politik, ya, apalagi infrastruktur, ya, yang seharusnya, ya, itu yang mengambil kebijakannya adalah kepala daerah yang secara definitif, bukan PJS atau PLT. Nah, ketika terdampak pada pembangunan daerah, yang akan merasakannya juga masyarakat luas, ya, khususnya masyarakat Kerawang. Misal, ya, depan rumahnya, ya, jalan tem nih goreng-goreng pisan gitu kan, ya, ya kan, karena tidak ada kepala daerah yang memberikan kebijakan, misalkan jalan eta heula diberesan gitu kan. Nah, ini kan kewenangannya terbatas. Nah, maka dari situlah, ya kan, pemerintah dalam hal ini, ya, pertama COVID-19 tidak bisa ditentukan selesainya kapan. Yang kedua, tidak mungkin daerah ada kekosongan kepemimpinan dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu barangkali. Wah, luar biasa sekali. Baik, khususnya Kang Gusti, terakhir saya mau tanya sebelum kita tutup dalam sesi ngopi ini, apa nih harapan untuk Pilkada Karawang ke depan? Ya, baik. Yang pertama tentunya kita sebagai pemilih juga tadi KPU sudah memaparkan berbagai macam hal mengenai penanganan COVID-19. Nah, kita sebagai pemilih, sebagai masyarakat yang tidak ingin pilkada ini menjadi klaster baru, yang pertama tentunya ya kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga khususnya penyelenggara pemilu. Baik itu misalnya sekarang kan posisi tahapan sedang kampanye ya, sedang kampanye paslon. Nah, biasanya kan kampanye paslon juga menghadirkan masyarakat, walaupun memang yang saya tahu kondisinya hari ini tidak semeriah sebelumnya karena dibatasi jumlah yang hadir pada saat kampanye juga hanya 50 orang ya kan, hanya 50 orang. Nah, dalam satu kali pertemuan itu dalam satu waktu itu hanya 50 orang maksimalnya dalam berkumpul. Nah, oleh karena itu juga kita sebagai masyarakat harus memberikan pemahaman kepada teman-teman atau masyarakat yang lain bahwa ketika ada kampanye seperti demikian, ya paling tidak karena tadi kita khawatir pilkada ini tidak menjadi klaster, ya kita juga harus mengingatkan kepada yang hadir atau misalkan kepada kita kalau ternyata lebih, ya kita harus sama-sama saling menjaga. Terus yang kedua, harapan kita tentunya pemilih harus semakin cerdas. Saya yakin sudah sangat cerdas, tapi harus semakin cerdas. Jangan memilih hanya karena
sesuatu atau hanya karena iming-iming gitu ya. iming-iming ya. Tapi harus betul-betul intip visi misinya dari ketiga pasangan calon ini harus dipastikan ini adalah yang terbaik untuk Karawang. Jangan sampai memilih hanya karena misalnya ada yang memberikan sesuatu atau yang menjanjikan sesuatu, itu jangan sampai memilih seperti itu. Karena ketika kita sudah memilih dengan hanya diberikan atau dijanjikan sesuatu, maka secara tidak langsung kedaulatan kita hanya seharga atau seperjanjian itulah yang kemudian 5 tahun ke depan kita tidak kembali bisa bersuara. Jadi jadilah pemilih cerdas dengan mengenali pasangan calon yang ada dan dipastikan ya datang nanti ke 9 Desember ke TPS masing-masing. Jangan golput. Oke. Luar biasa sekali. Siap untuk memilih? Oke, siap ya. Tanggal berapa Kang? Saya pengen dengar suaranya. Untuk pemilihan tahun ini tanggal berapa? 9 Desember 2020 hari Rabu. Siap untuk memilih? Pilkada Karawang 2020? Ayo pilih. Luar biasa sekali. Baik, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita yang kayaknya sebenarnya saya masih pengen banyak yang ditanyakan, masih pengen ngobrol-ngobrol, tapi karena waktunya sudah harus selesai. Oke, Kang Iksan dan Kang Gusti, terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita di acara ngopi, ngobrol pilkada. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lain dan dari tadi ngomongin ngopi, ini di depan kita itu sudah ada kopi dari Urang Ngopi. Jadi teman-teman yang mau nanti setelah selesai dari sini kita ngopi bareng, ini kita coba ya nanti. Ini juga dari sahabat UMKM Karawang, luar biasa sekali Karawang. Dan sahabat UMKM di Karawang di sini juga banyak sekali produknya. Nanti kita bisa cek-cek di media sosialnya apa saja produknya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk acara ngopi ngobrol pilkada kali ini. Saya Vira Tiara Putri dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resah ingin berkata aku peduli, yang kau lihat selalu salah, selalu salah, tiada berubah, dan kau tak berubahlah. Ku akan berubah seiring waktu. Oh, sabarlah sayang, ku pasti akan berubah. Namun kapankah itu? Entah sampai kapan aku begini. Ku berubah, kau pun berubah.
kau takkan tahu. Ku tak pernah tahu